Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Rakimi Azahra dengan NIM 24232100043. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Soal pertama yaitu menurut Anda bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis, tujuan dan standar kompetensi? Jelaskan. Jawabannya yaitu hubungan antara konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis, tujuan dan standar kompetensi itu sangat erat karena konsep dasar ini menjadi fondasi dalam merancang tujuan pembelajaran serta menentukan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Mengenai konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis ini mencakup penghayatan, pemahaman, dan pengalaman terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, memiliki tujuan agar peserta didik mampu membaca Al-Quran yang baik dan benar, mampu memahami Al-Quran dan Hadis, serta mereka dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun standar kompetensi yang menjadi indikator dalam tujuan pembelajaran untuk memastikan bahwa pembelajaran Al-Quran Hadis ini tidak hanya bersifat teoritis, akan tetapi memiliki dampak yang nyata dalam pembentukan karakter serta perilaku peserta didik. Baiklah, soal kedua yaitu apa yang kalian ketahui mengenai silabus atau TP, ATP, dan kurikulum, serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jawabannya yaitu yang pertama, silabus. Silabus adalah suatu dokumen yang berisi rencana pembelajaran untuk suatu mata pelajaran atau mata kuliah dalam 1 tahun atau 1 periode tertentu. Sedangkan TP yaitu tujuan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai suatu hal oleh peserta didik. Sedangkan ATP adalah alur tujuan pembelajaran yang disusun dari tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Sedangkan kurikulum yaitu seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara penyampaiannya yang akan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Hubungan antara kurikulum, silabus, TP, dan ATP yaitu sangat erat karena kurikulum akan menjadi sumber utamanya, sedangkan silabus dia akan menerjemahkan kurikulum ke dalam atau suatu mata pelajaran atau mata kuliah. Sedangkan TP dan ATP dia akan menjabarkan pembelajaran dalam tahapan yang konkret untuk diimplementasikan di kelas. Soal ketiga yaitu apa yang kamu ketahui tentang model dan metode dan apa hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jawabannya yaitu model adalah pola atau rancangan yang terdapat dalam suatu pembelajaran, seperti contohnya model kooperatif atau model inquiry dan lain sebagainya. Sedangkan metode adalah teknik atau cara yang digunakan untuk menjelaskan suatu pembelajaran. Contohnya seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan lain sebagainya. Model dan metode memiliki hubungan yang sangat erat, di mana metode pembelajaran merupakan suatu implementasi dari model. Kombinasi yang tepat antara model dan metode pembelajaran akan memastikan keefektivitas proses belajar mengajar, yang mana metode yang tepat akan mendukung keberhasilan model pembelajaran yang digunakan. Baiklah, soal keempat yaitu mengenai apa yang kalian ketahui mengenai sumber dan media.
serta bagaimana hubungan keduanya, jelaskan dengan alasan. Jawabannya yaitu sumber adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai referensi atau bahan untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar jauh lebih efektif. Hubungan antara media dan sumber itu saling mendukung dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti buku. Buku menjadi sumber ketika materinya diambil dan dijelaskan kepada peserta didik, sedangkan buku menjadi media ketika peserta didik membutuhkan materi yang ingin dia cari atau yang ingin dia pahami, sehingga buku itu akan menjadi suatu referensi untuk pembelajaran peserta didik. Baiklah, soal kelima yaitu apa yang kamu ketahui tentang penilaian dan evaluasi, serta bagaimana hubungan keduanya, jelaskan dengan alasan. Jawabannya yaitu penilaian adalah suatu proses mengukur pencapaian peserta didik, sedangkan evaluasi adalah suatu proses lebih luas yang menilai keefektivitas sistem pembelajaran secara keseluruhan. Hubungan antara penilaian dan evaluasi itu sangat erat dan saling mendukung dalam suatu proses pendidikan. Penilaian menjadi bagian dari evaluasi karena data hasil penilaian digunakan untuk menilai dan meningkatkan keefektivitas pembelajaran. Itulah jawaban dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.